Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Dara nih. Nah, pada kesempatan video kali ini, Kak Dara akan menjelaskan tentang KPK dan FEB sebagai bekal belajar teman-teman semua di rumah. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang KPK. Nah, seperti yang teman-teman sudah pelajari kemarin, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, di sini Kak Dara akan langsung berikan contoh soalnya untuk yang KPK. Tentukan KPK dari bilangan 8 dan 10. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan pertama adalah membuat pohon faktornya teman-teman. Kita buat dulu pohon faktor dari bilangan 8. Nah, kemarin kita sudah belajar pohon faktor ya. Jadi kita bagi 8 dengan angka yang terkecil tapi bukan dari 1. Nah, 8 ini bisa kita bagi 2 teman-teman. Ketika kita bagi 2, 8 dibagi 2 maka hasilnya 4, kita tuliskan di sebelahnya. Nah, angka 4 ini apakah masih bisa dibagi lagi? Bisa, iya benar, masih kita bisa bagi dengan angka 2 di sini. Nah, berapa hasil 4 dibagi 2? 4 dibagi 2? Iya benar, hasilnya 2. Nah, setelah selesai angka 2 ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka kita beri lingkaran. Maksudnya apa kita beri lingkaran? Biar kita mudah menuliskan faktor primanya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa tuliskan faktor primanya nih. Jadi, faktor prima dari 8 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2, sama dengan yang kita beri tanda bulat di sini. Nah, 2 dikali 2 dikali 2, jika mau kita singkat dengan penulisan pangkat, maka bisa kita tulis 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3 di sini? Karena bilangan 2 dikalikan dengan angka yang sama sebanyak 3 kali, sehingga bisa kita tulis 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang pohon faktor angka 10. Sama, kita bagi dengan angka yang kecil tapi bukan angka 1. Maka 10 bisa dibagi dengan angka 2. Berapa 10 dibagi 2? Iya benar 5. Kita tuliskan di sini. Nah, apakah 5 masih bisa dibagi lagi? Iya, 5 ini sudah tidak bisa dibagi lagi teman-teman, karena 5 ini merupakan bilangan prima. Jadi pembaginya hanya bilangan itu sendiri dan angka 1. Jadi, di sini bisa kita tuliskan bahwa faktor prima dari angka 10 adalah 2 dikali 5. Apakah ada yang bisa kita buat pangkat? Tidak ada, karena di sini angkanya masing-masing hanya ada 1 teman-teman. Nah, setelah faktor primanya ketemu nih, 8 itu 2 pangkat 3 dan 10 itu 2 kali 5, maka kita bisa menentukan KPK-nya teman-teman. Nah, kemarin apa ya syarat menemukan KPK itu? Kak Dara tuliskan lagi ya, biar nggak lupa ya. Jadi, KPK itu adalah yang pertama, menuliskan semua faktor primanya. Nah, tapi ada catatannya nih. Catatan. Ketika ada angka yang sama, maka apa yang harus dilakukan teman-teman? Ketika ada angka yang sama, berarti kita pilih yang pangkatnya paling besar. Oke, nah sekarang supaya lebih mudah maka untuk yang 8 Kak Dara pindah di sini ya. Nah, KPK adalah menuliskan semua faktor primanya.
di sini ada faktor prima 2 dan ada faktor prima 5. Tapi kita ketemu dengan angka yang sama nih teman-teman, yaitu angka 2. Tapi di catatannya adalah ketika menemukan angka yang sama, maka kita pilih yang pangkatnya lebih besar. Mana pangkatnya yang lebih besar? Iya benar yang ini, 2 pangkat 3. Maka KPK-nya bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali 5. Karena ini merupakan pangkat yang paling besar dan 5 juga merupakan faktor prima dari angka 10 dan 8. Oke, sampai sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Di sini soalnya adalah tentukan KPK dari bilangan 16 dan 20. Nah, caranya masih sama. Kita buat dulu pohon faktor dari angka 16. Nah, di sini 16 kita bagi dulu dengan angka yang kecil. Nah, benar, kita bagi dengan 2 di sini. 16 dibagi 2, maka hasilnya 8. 8 masih bisa dibagi lagi. Kita bagi lagi dengan angka 2. Berapa 8 dibagi 2? Ya, benar, jawabannya 4. 4, angkanya masih bisa kita bagi lagi. Kita bagi lagi dengan 2. 4 dibagi 2? Ya, 2. 2 sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, maka dari itu, sekarang kita bisa lingkari pembagi dan faktor prima yang terakhirnya. Setelah itu, kita lanjutkan ke penulisan faktor primanya. 16 berarti 2 dikali 2 dikali 2 lagi, dan terakhir juga dikali 2. Maka bisa kita tuliskan faktor prima dari 16 adalah 2 pangkat 4. Kenapa 2 pangkat 4? Karena 2 di sini merupakan bilangan yang berulang sebanyak 4 kali teman-teman. Jadi 2 bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 4 seperti itu. Selanjutnya kita akan menuliskan pohon faktor dari bilangan 20. Sama caranya, 20 kita bagi dengan angka yang kecil. Kita bagi 2, maka hasilnya, iya hasilnya 10, benar. 10 masih bisa kita bagi lagi, iya dengan angka 2, maka hasilnya, iya 5. 5 sudah tidak bisa dibagi lagi karena 5 merupakan bilangan prima. Nah, sekarang kita bisa tuliskan faktor primanya di sini, maka 20 adalah 2 dikali 2 dan dikali 5. Ada yang bisa disingkat? Iya bisa. 2 di sini bisa kita tuliskan pangkatnya karena 2 diulang sebanyak 2 kali, maka 2 menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang kita bisa kerjakan KPK-nya nih teman-teman. KPK tadi adalah menuliskan semua faktor primanya dan memilih pangkat yang paling besar. Karena di sini 2-nya sama, ada 2 kali, maka kita pilih yang pangkatnya paling besar. Sini pangkat 2, yang atas pangkat 4, maka yang kita pilih adalah, iya benar, 2 pangkat 4, karena pangkatnya lebih besar. Kemudian yang 5 ini apakah harus ditulis? Iya harus ditulis, karena menuliskan semua faktor primanya. Sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dikali 5. Sekarang kita kerjakan KPK-nya teman-teman. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 itu berarti 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Dan 8 dikali 2, 16. 16 dikali 5, hasilnya adalah, iya benar, hasilnya adalah 80.